Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran IPA. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama belajar di mata pelajaran IPA. Nah, Ananda, kita hari ini insya Allah akan membahas tentang dampak pemanasan global. Kemarin kita sudah belajar tentang penyebab pemanasan global. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dan yang pasti, siapkan diri Ananda dan siapkan juga alat tulisnya ya. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda mampu mendeskripsikan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Nah, kemudian internalisasi nilai Islamnya itu terdapat pada Quran Surah Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Ananda, sebenarnya dampak dari pemanasan global itu bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kita sebagai hamba Allah itu diberikan ujian, diberikan amanah untuk menjaga alam kita. Oleh sebab itu, kita harus berusaha agar pemanasan global ini tidak terjadi atau tidak menyebabkan dampak yang besar. Kita bisa meminimalisir dampak dari pemanasan global tersebut. Nah, jadi kita pelajari dulu ya materi hari ini. Nah, Ananda, salah satu dampak pemanasan global yang dapat kita lihat dengan jelas yaitu melelehnya es yang berada di kutub ya. Jadi lembaran permukaan es yang ada pada kutub terus menghilang sejak tahun ke tahun karena adanya pemanasan global. Bahkan beberapa peneliti itu berpendapat bahwa sekitar 20-30 tahun ke depan itu tidak akan ada lagi es di kutub utara. Nah, jadi itu sangat memprihatinkan sekali ya, apalagi ada juga makhluk-makhluk hidup yang tinggal di kutub tersebut gitu. Nah, jadi ini adalah dampak dari pemanasan global. Selanjutnya itu adalah meningkatnya permukaan air laut. Dampak pemanasan global dapat meningkatkan permukaan air laut. Seiring dengan semakin banyaknya permukaan es di kutub yang meleleh tadi, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut di dunia. Nah, jadi sudah meningkat ya dari tahun ke tahun. Peningkatan ini akan terus terjadi dan diperkirakan sekitar 100 juta orang yang tinggal di daerah pesisir pantai akan terpaksa mengungsi untuk mengantisipasi banyaknya kejadian-kejadian atau bencana alam akibat meningkatnya permukaan air laut ini. Nah, jadi itu adalah dampak dari pemanasan global juga. Dampak selanjutnya adalah terjadinya gelombang panas. Seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi, salah satu dampaknya itu adalah semakin sering terjadi gelombang udara panas. Gelombang udara panas ini bisa membuat suatu daerah suhunya itu akan meningkat secara drastis. Nah, salah satu dampaknya ya makhluk hidup akan tidak nyaman ya karena panasnya udara, dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang terjadi secara tiba-tiba karena adanya gelombang udara panas. Dampak selanjutnya adalah rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu air laut terus meningkat, maka ekosistem yang ada di dalamnya juga akan mengalami dampak. Dampak buruknya adalah terjadinya kerusakan terumbu karang, kemudian suhu ideal dari laut sudah tidak terjaga lagi. Akibatnya makhluk hidup yang hidup di laut akan punah ya, atau akan mengalami kematian karena suhunya sudah tidak ideal lagi untuk mereka hidup. Bahkan bisa juga menyebabkan perubahan kadar pH daripada pemanasan global tadi. Nah, jadi berkaitan, setelah es tadi meleleh, akhirnya permukaan air laut meningkat, suhu di laut berubah, pH-nya berubah, akhirnya menyebabkan makhluk hidup yang di laut itu mati dan ekosistem lautnya juga rusak.
Dampak selanjutnya adalah semakin sering terjadinya banjir. Ketika iklim berubah akan mengakibatkan frekuensi banjir itu semakin meningkat. Nah, biasanya dari banjir-banjir yang terjadi ini juga disertai dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti badai dan lain sebagainya. Itu juga dampak dari pemanasan global. Nah, dampak selanjutnya yaitu kondisi kesehatan menurun, khususnya pada kesehatan tubuh manusia ya. Karena pemanasan global ini kan disebabkan oleh polusi. Polusi itu polusi udara yang dapat terhirup oleh manusia sehingga kesehatan tubuh manusia itu menurun. Karena dampaknya sangat buruk. Ketika kita menghirup udara yang kotor, udara yang tercemar, maka zat-zat pencemar itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu menyebabkan kesehatan tubuh manusia itu menurun dari faktor pemanasan global yang terjadi. Dampak selanjutnya yaitu punahnya hewan. Nah, hewan-hewan di bumi ini kan tidak semuanya mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ya. Sehingga ketika terjadinya pemanasan global, perubahan iklim, banyak mereka yang tidak bisa beradaptasi atau akhirnya akan mengalami kepunahan. Jadi sudah banyak hewan-hewan yang punah selain karena perburuan, tapi dampak dari perubahan iklim juga mempengaruhi dengan siklus hidup mereka. Itu adalah dampak pemanasan global. Selanjutnya yaitu terjadinya pergeseran cuaca. Nah, pergeseran cuaca ini sudah terjadi sejak tahun 2016. Kondisi cuaca itu terus mengalami perubahan, bahkan di negara-negara subtropis itu mengalami kondisi musim dingin yang datangnya terlambat, dan ada beberapa negara yang nyaris tidak mengalami musim dingin sama sekali. Itu. Kalau di Indonesia ini mempengaruhi terjadinya musim hujan ya. Jadi waktu dari musim hujan itu terus berubah sehingga kita juga tidak bisa untuk memprediksi kapan musim hujan. Kemudian banyak terjadi gagal panen ya, karena itu tadi adanya pergeseran cuaca. Ini juga dampak dari pemanasan global. Nah, selanjutnya terjadinya erosi garis pantai. Cuaca yang ekstrim diakibatkan oleh pemanasan global ini dapat menyebabkan terjadinya erosi garis pantai. Luas daratan akan terus berkurang karena kuatnya gelombang arus dari laut. Nah, salah satu pulau di Indonesia yang mengalami erosi garis pantai terparah adalah Pulau Geser di Maluku. Dalam 60 tahun terakhir, pulau ini telah kehilangan garis pantai sejauh 60 meter. Jadi, garis pantainya itu berubah sejauh 60 meter. Nah, karena adanya erosi ini, perubahan garis pantai ini juga berdampak pada berkurangnya terumbu karang yang hidup, dan banyak juga makhluk hidup lain itu akhirnya juga mati karena dampak dari erosi ini. Selanjutnya yaitu terjadinya pergeseran lempeng bumi. Jika kondisi pemanasan global menjadi semakin ekstrim, nah maka lempeng bumi itu akan mengalami pergeseran secara drastis. Hal ini karena kondisi di permukaan bumi menjadi lebih panas, sehingga daya rekat lempeng-lempeng bumi itu menjadi berubah atau tergeser. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Dan gempa bumi itu dalam skala yang besar. Jadi kita harus mencemaskan itu juga, karena panasnya di permukaan bumi, lempeng-lempeng bumi itu mereka menjadi bergeseran dan bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nauzubillah min zalik ya Nanda. Tetapi itu adalah contoh-contoh atau paparan dampak pemanasan global yang sudah diteliti, dan ternyata memang dampak pemanasan global itu sangat besar. Jadi kesimpulan kita hari ini, dampak pemanasan global itu diantaranya menyebabkan melelehnya es di kutub, meningkatnya permukaan air laut, terjadinya gelombang panas, rusaknya ekosistem laut, semakin sering terjadinya banjir, kondisi kesehatan tubuh menurun, punahnya hewan di bumi, terjadinya pergeseran cuaca, erosi garis pantai, dan pergeseran lempeng bumi.
Nah, Ananda, dari dampak-dampak pemanasan global ini yang sudah kita pelajari ternyata sangat ngeri sekali ya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh pemanasan global, bahwa hal tersebut berdampak terhadap keberlangsungan kita di bumi ini dan lingkungan tempat tinggal kita. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini tentang dampak pemanasan global. Ternyata pemanasan global itu sangat berdampak besar ya bagi keberlangsungan kehidupan kita. Jadi kita harus berupaya agar tidak terjadi pemanasan global. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar tentang usaha menanggulangi pemanasan global. Terima kasih ya untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha membantu ayah bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.